Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput buku kas di RAM 3 pada aplikasi Sabda. Pastikan Bapak Ibu punya jaringan internet terkonek dengan akses internet. Setelah itu kita masuk dalam Google Chrome, Mozilla atau Firefox. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih aja. Tapi dalam hal ini saya gunakan Google Chrome. Bapak Ibu silakan ketik Sabda sap.id. Setelah itu enter. Nah, langsung muncul tampilan aplikasi Sabda. Sebelum kita masuk, saya memberikan penjelasan sedikit terkait dengan Sabda. Sabda itu singkatan dari sistem aplikasi pelaporan di RAM iCarry. Kalau untuk kata sistem aplikasi pelaporan saya pikir jelas ya. Kalau untuk di RAM ini nama yang ada pada Ciklak dan Juknis GKI di Tanah Papua untuk setiap format pelaporan yang kita pakai di dalam Gereja Kristen di Tanah Papua. Dan secara khusus kata iCarry ini diambil dari bahasa Undama, yaitu alat hitung yang dipakai oleh majelis jemaat waktu itu untuk menghitung setiap jumlah jiwa yang masuk ke dalam gereja. Itu potongan-potongan kayu kecil yang dipakai untuk, kan kalau sekarang kan sudah modern, kita punya alat hitung yang lebih canggih ada yang biasa digunakan oleh jemaat. Tapi waktu dulu orang tua menggunakan potongan-potongan kayu untuk jumlah jiwa yang masuk dalam gereja. Oke, kita lanjut mempersingkat waktu. Saya pilih satu user jemaat. Di sini ada banyak user ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 user. Jadi aplikasi ini digunakan oleh wilayah 12 operator basis, operator BPG basis untuk melakukan pemeriksaan, operator jemaat untuk menyebut data BKU dan lain-lain, operator BPG jemaat untuk menyebut hasil pemeriksaan. Tapi dalam hal ini saya masuk dulu untuk memberikan cara bagaimana mengikut buku kas. Jadi kita menggunakan user operator jemaat. Oke, saya pilih satu jemaat ya. Di sini ada. Kita masuk ya, menyebut buku kas. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, kemudian input entry, laporan hasil pemeriksaan, setting, profil, dan ada satu lagi untuk logout aplikasi, untuk mengunci aplikasi. Ya, yang pertama untuk menu entry ini ada buku kas, data aset, dana bantuan, registrasi guru kas, program dan anggaran, RAPBG pendapatan, belanja. Nah, sini saya akan berikan dulu untuk buku kas dan registrasi tutup kas. Itu yang saya akan memberikan contoh bagaimana mengikut buku kas dan melakukan registrasi tutup kas. Nah, setelah itu baru laporan. Nah, laporan ini akan jadi secara otomatis ketika kita mengerjakan buku kas. Kita bisa lihat buku kas, kemudian di sini ada data aset, data bantuan, registrasi tutup kas, RAM 18, RAM 19, program dan anggaran kalau kita kerja, terus kemudian rekap penerimaan, rekap pengeluaran, rekap bulan, rekap tahunan, RAPBG pendapatan, belanja sampai di sebatang kas. Nah, untuk mulai mengerjakan, kita punya wilayah di GKI Tanah Papua ini banyak jemaatnya ketika membentuk krayon itu pakai nama dalam Alkitab atau nama sending. Contoh misalnya rayon Golgota atau KSP Starenberg dan lain-lain. Jadi dalam aplikasi ini memberikan wewenang kepada jemaat untuk membuat mata anggaran custom. Mata anggaran custom yaitu mata anggaran yang kita buat sendiri untuk masuk dalam buku kas ini. Ya, tapi dalam hal ini saya tidak membahas itu, nanti ada tutorial tersendiri untuk bagaimana menambahkan mata anggaran. Tapi saya mulai dulu untuk bagaimana menyebut buku kas. Oke, kita masuk dalam penyebutan buku kas. Ini menu entry, input. Nah, di dalam sini ada 3 item.
Yang pertama penerimaan untuk kita menginput penerimaan, pengeluaran untuk kita menginput pengeluaran, dan lain-lain untuk kita menginput posisi terakhir yaitu uang tunai berapa dan uang bank berapa. Gitu. Jadi ini fleksibel terhadap buku kas penginputan ini. Jadi di dalam buku kas itu biasanya penerimaan belanja penerimaan belanja gitu. Jadi tidak terjadi situ belanja saja, penerimaan saya tidak. Buku kas kan dia fleksibel, ketika ada penerimaan dia terima, ketika ada belanja dia belanja gitu. Jadi proses penginputannya juga fleksibel seperti itu. Jadi contoh misalnya kita menginput penerimaannya, kita juga penerimaan ini tanggal transaksi. Kali kalau kita menginput BKU Januari berarti kita pilih dulu bulan Januari. Oke, bulan Januari. Contoh misalnya kita input hari Minggu tanggal 6 Januari. Nah, tanggal 6 Januari itu berarti kita masuk ibadah minggu pagi. Ibadah minggu pagi ya. Oh, tapi biasa Januari itu kita mulai dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 Januari itu ada ibadah 1 Januari ya. Ibadah tahun baru. Nah, Januari baru tahun baru. Misalnya 3 juta. Kita proses. Oke, kita proses. Nah, masuk lagi ibadah tahun baru. Kemudian di dalam ibadah tahun baru itu juga kita terima ada ucapan syukur keluarga. Bulan Januari tanggal 1 ada keluarga yang memberikan ucapan syukur. Ya, pengucapan syukur pada tahun baru ada di sini. Pengucapan syukur. Ya, pengucapan syukur pada pembukaan tahun pelayanan ada pada ucapan syukur tahun baru ya. Ini dari Bapak Daniel, pengucapan syukur Bapak Daniel. Oke, kita prosesnya hanya 1 juta dia. Oke, masuk. Nah, setelah pengucapan syukur dari Bapak Daniel, di sini ada perpuluhan. Saya memberikan sampel-sampel saja sebagai contoh tanggalnya, kemudian perpuluhan ya, perpuluhan pada tambah. Ini perpuluhan dari Bapak Kabupaten. Oke, masuk Kabupaten. Jadi nama orang yang memberikan perpuluhan kita tulis dalam buku kas. Nah, sini jadi perpuluhan Bapak Supater. Jadi ketika nanti kita print out, oh ini dari Bapak Supater, oh dari sini. Karena ucapan syukur dan perpuluhan itu biasa dari keluarga, dan kadang diumumkan dalam ibadah minggu pagi dan keluarga keuangan, sehingga perlu kita mencatat ya. Tapi kolom ini juga bisa memberikan keterangan khusus ketika ada hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pengeluaran. Oke, setelah itu ini contoh-contohnya saja ya. Tapi saya perlu jelaskan bahwa ketika Bapak Ibu input penerimaan yang kena presentasi seperti ini, contoh dari ibadah tahun baru, kebutuhan syukur, itu sudah 4 juta. Nah, 4 juta ini sistem sudah membagi yang harus di store 20%-nya berapa. Kalau 20% kelasnya 800. Di sini sudah otomatis. Jadi karena dia 840 berarti sekitar 600. Ini ke GBK. Nah, untuk perpuluhan juga demikian. Ketika kita ikut perpuluhan, kita pilih mata rantai perpuluhan berarti Bapak Supater ini memberikan perpuluhan ini langsung sebagai pengeluaran. Kita menginput, kita bisa lihat detail dari mana. 800.000. Oh, 800.000 diambil dari ibadah tahun baru tanggal 1 Januari dan ucapan syukur tahun baru. Begitu. Di sini juga ketika kita salah menginput, kita masih bisa perbaiki.
Contoh misalnya yang dikasih perpuluhan oleh Bapak Daniel itu, Bapak Sopanto itu, ternyata 700.000 kita salah ngisi, berarti kita klik edit. Nah, kita klik edit, kita ganti ya, dengan 700.000 kita share. Nah, ya 700. Begitu juga di tanggal 1 Januari, bukan 3 juta tapi 3.250.000 kita bisa ganti. 3.250.000. Oke, kita proses. Nah, masuk gitu. Nah, sistem akan hitung presentasinya. Nah, saya jelaskan dulu di atas ini ada kolom pencarian ya, bisa cari lewat nama mata anggaran. Kita cari perpuluhan, nanti akan muncul perpuluhan saja. Kode mata anggaran berapa, kode mata anggaran kita, atau nominal angkanya. Nah, ini kita buat untuk memudahkan, misalnya ada jemaat besar yang punya transaksi sehingga 300 sampai 400 transaksi, ini bisa mencari tanpa harus scroll sampai panjang. Contoh, saya memberikan contoh simpel ini bagaimana menginput penerimaan dan juga pengeluaran. Tapi ini tidak harus kita harus menginput penerimaan baru kita input pengeluaran tidak. Dia ikut fleksibel, ikut PKU. Jadi ketika ada penerimaan, input penerimaan. Ketika ada belanja, input belanja. Sekarang kita masuk pada belanja. Saya itu ada honor pelayan ya. Pada tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Honor pelayan. Itu transfer pelayan ya. Dulu honor pelayan sekarang transfer pelayan. Oke, transfer pelayan pelayan Pendeta Agustinus. Oke. Honor pelayan sesuai tidak terima 300 ya. Kita proses. Nah, masuklah di sini. Ya. Tanggal 1 honor pelayan 300.000. Ini sudah sebagai tempat. Setelah itu kita simpan ya. Sebelum simpan kita harus isi saldo tahun lalu dulu. Kita isi saldo tahun lalu. Nah, cara input saldo tahun lalu, klik penerimaan, kemudian klik tanggal. Ini tanggal karena tahun lalu kita pakai tanggal 31 Desember ya, 2024. 31. Mata anggarannya kita pakai paling bawah ini yang warna merah. Yang warna merah. Oke. Warna merah. Nah, sebelum itu saya jelaskan ini dulu ya. Mata anggaran ini yang kena presentasi yang warna orange dan warna biru itu penerimaan yang tidak kena persentase. Jadi di sini ada satu mata anggaran yang warna orange. Itu berarti kena persentase. Ya, terus kemudian penerimaan amplop akhir tahun ini yang penerimaan program masih dibilang sedang jemaat. Kemudian penerimaan lain-lain. Oke, untuk mengisi saldo tahun lalu kita pakai yang merah ini ya. 31 Desember 2024. Tahun lalu misalnya 15 juta. Kita proses. Nah, akan masuk saldo tahun lalu. Sekarang kita simpan ya. Nah, berarti uang yang ada dalam kas setelah mengikut buku kas itu 16.332.000. 16 juta. Nah, setelah itu baru kita bisa input uang tunai dan bank ini. Sama-sama kita isi ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengisi item ini bisa dilakukan setelah register kas, sehingga tahu persis berapa uang fisik dan tunai, karena pada saat proses registrasi kas pada akhir bulan itu kita harus menghitung kembali berapa uang tunai yang ada di bank sampai tanggal 31, tapi juga uang yang ada di bank berdasarkan
buku banknya. Oleh sebab itu kita harus menginput registrasi kas terlebih dahulu, baru menginput lain-lain uang tunai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu nilai uang tunai dan ban, silakan saja menginput terlebih dahulu. Oke, kita kasih contoh ya, kita input dulu registrasi kas. Kita melakukan registrasi kas dengan saldo 16.332.032. Penerimaan 19.950.000. Sebelum registrasi kas, buku kas ini harus disimpan dulu. Nah, kalau sudah disimpan, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan pengeditan terhadap buku kas ini karena sudah dikirim ke klasis sebagai admin di lingkungan kelas. Dan ketika terjadi kesalahan penjemputan ini, Bapak Ibu harus lapor ke klasis, diklarifikasi transaksi nomor berapa, kenapa terjadi kesalahan, kemudian dari klasis akan melakukan verifikasi atau hapus, kemudian Bapak Ibu bisa menginput ulang dengan jumlah yang telah diperbaiki. Oke, setelah itu kita simpan ya, kita simpan buku kas. Karena saya anggap sudah fix, ini sebagai contoh kita simpan. Oke, buku kas sudah selesai disimpan. Kita ada di laporan buku kas bulan Januari. Oke, kita bulan Januari, kita lihat 2025 kita tampil. Nah, ini buku kas yang disediakan ya. Oh, ternyata saya sudah menginput waktu itu untuk uji coba, ada saldo tahun lalu 2 juta, makanya dia dapat 17 juta untuk saldo tahun lalu. Oke, kita kembali ke Januari 2025, kita data. Nah, jadi saldo 17 juta, maaf, jadinya tadi bukan 16 jadi 18 karena ada penambahan tadi di bulan Desember. Saldonya sudah dibuat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Misalnya saldonya 18.900. Kita melakukan registrasi. Kita masuk di input, registrasi terbatas. Kita pilih Januari. Kita pilih 2025. Nah, proses next. Nah, di sini sudah kelihatan periode tanggal 1 sampai 31 Januari itu penerimaan 23, belanjanya 4 juta, saldonya 18.900. Nah, silakan kita isi uang tunainya berapa, 18.900. Misalnya sini 80, berarti sudah 8 juta ya. Berarti di sini 100, berarti 15 juta sudah 13 juta. Ini contoh, ini 200 lah, 50 nya 200. Ini berarti sudah 18 juta ya, 18 juta 900. Oh, ternyata 900 ada di Bank Papua 302 22 11 2. Nah, ini contoh misalnya rekeningnya 900. Oke, berarti selisihnya 0, tidak ada selisih lebih dan kurang karena saldo bilang uang ada 18.900. Kita cek fisik, ternyata terdapat saldo pas. Tapi kalau misalnya di sini kurang sini ya 100, berarti terdapat kurangan sini sebesar 5 juta. Jadi terdapat kekurangan 5 juta kalau misalnya fisiknya tidak sesuai. Karena saldo kas dan 18.900, saldo kas terdiri dari uang tunai ditambah bank. Jadi kalau uang tunainya ada 13 juta, berarti uang bank harus di sini 5 juta 900. Nah, baru pas.
Anggap saja pas ya, tidak selisih. Kita simpan. Oh maaf, ini tidak ada di sini. Kita simpan. Oke, laporan registrasi kita lihat. Laporan registrasinya bulan Januari 2024. Oke, ini registrasinya. Jadi setiap akhir bulan itu buku kas ini diregistrasi atau ditutup. Kalau ditutup kita lihat saldonya berapa, kita hitung uang tunainya berapa, uang di bank berapa. Tapi untuk registrasi kas Bapak Ibu harus patokannya uang di bank. Contoh misalnya tadi saldo bicara uang harus ada 18.900.000 yang kita punya, lihat datanya. Saldo 18.900.000. Oke, kalau saldo 18.900.000 kita lihat bank. Oh, banknya ada 5.900.000. Berarti fisik itu harus ada 13 juta. Itu harus seperti begitu. Ya. Mungkin demikian penjelasan soal bagaimana menyebut buku kas, tetapi juga melakukan registrasi buku kas. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Tuhan memberkati.